Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Tetapi banyak orang yang tidak bisa mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena tidak memahami. Membaca Al-Quran itu tidak akan menjadi petunjuk kalau tidak dilanjut dengan memahami. Tolong duduknya yang benar nanti. Di laporannya kamu duduknya begitu. Jadi membaca Al-Quran percuma kalau cuma membaca doang nggak paham. Karena tidak akan jadi petunjuk hidupnya. Baca naon itu tahu sebodoh asal ngomong aja, asal bunyi aja, tapi nggak paham otaknya, nggak paham hatinya. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5. 1. Meyakini Al-Quran. 2. Membaca Al-Quran. 3. Memahami, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. 4. Mengamalkan Al-Quran. 5. Mendakwahkan Al-Quran. Jadi ada 5. 1. Meyakini. 2. Membaca. 3. Memahami. 4. Mengamalkan. 5. Mendakwahkan Al-Quran. Dalam hal ini kita akan memahami surat Al-Humajah. Nah, itu lah. Surat Al-Humajah terdiri dari 9 ayat. Surat ke-104. Surat Al-Humajah ini diturunkan Nabi oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, menurunkan surat Al-Humajah. Wahai Nabi Muhammad, diajarilah surat Al-Humajah. Wailul likulli humajatil lumajah. Di telinga Nabi Muhammad terngiang-ngiang bunyinya bahwa Nabi Muhammad SAW menerima 2 ayat, yaitu ketika Ubay bin Khalaf, seorang tokoh yang kaya raya, mengejek kepada Nabi Muhammad dengan kekayaannya. Muhammad miskin, kok bisa sih jadi nabi? Diajak oleh seorang tokoh Quraisy. Seharusnya Nabi itu yang kaya raya. Karena ejekan itulah turun surat ini. Wailul likulli humajatil lumajah. Celakalah orang yang mengumpat lagi mencela. Yaitu di sini adalah Ubay bin Khalaf yang mengejek Rasulullah, ngata-ngatain Rasulullah, ngata-ngatain Nabi miskin, tidak pantas menjadi nabi. Alladzi jama'a malahu wa addada. Itu orang yang mengumpulkan harta-harta dan menghitung-hitung. Siapa di sini? Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini adalah orang yang kaya raya. Mungkin pengusaha, habis usaha ngitung-ngitung duit terus. Takut rugi. Takut ada yang nolong. Takut ada yang maling. Takut ada yang maling dan nyolong. Takut hartanya berkurang. Takut hartanya berkurang. Dihitung terus. Nah ini.
Siapa nama tokoh Quraisy yang menghina Rasulullah? Hei, ditanya mau main. Ubay bin. Contoh ya, ini ditanya malah main surat-suratan. Baca I love you, I love you. Ubay bin menghina Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dianggap orang miskin. Sama Ubay bin. Bahkan Rasulullah dihina. Masa orang miskin jadi nabi, nggak pantas. Tapi Allah turunkan wahyu jawabannya. Wailun likulli humajatin lumajah. Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ternyata anak laki ini nggak ada yang memperhatikan nih. Menghitung-hitung. Kenapa dia menghitung-hitung harta? Awas nih, main terus nih. Karena mengira bahwa hartanya itu dapat menghidupkan kekal. Karena mengira hartanya dapat mengekalkannya. Oh, orang kalau kaya nggak bakal mati. Begitu hidupnya. Jadi orang kaya itu kata dia nggak bakal mati. Padahal bakal mati. Nah. Orang kaya bakal mati nggak? Orang kaya mati. Orang miskin mati. Bapak ibu mati. Yang kaya mati. Yang hidup mati. Yang mati mati. Hidup lagi. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar di Palestina. Makanya sekarang banyak membela Palestina nih. Sudah lama nggak berinfak nih buat Palestina. Hari Jumat besok infak Palestina ya. Saudara kita kebanjiran. Itu tendanya aja kerendam. Masya Allah. Butuh makanan, butuh selimut, butuh obat-obatan. Masya Allah. Kalau kita berinfak, insya Allah sudah kekal hartanya. Harta itu bisa menjadi kekal kalau diinfakkan. Kata hartanya bilang gini, wahai Tuhan, saya ini dulu fana, sekarang menjadi kekal. Kenapa? Karena diinfakkan. Kemudian harta bilang lagi, saya ini sedikit, sekarang jadi banyak. Kenapa? Karena diinfakkan. Punya uang 20.000, diinfakkan 1.000, jadi berapa? 2.000. Ah? 3.000. Jadi berapa? 30.000. Jadi punya uang 20.000. Diinfakin 1.000. Jadi 29.000. Kan setiap satu diganti 10. Itu. Ya. Beda kalau matematika Allah dengan matematika kita. Punya satu. Ini punya satu. Punya 2, diambil 1 tinggal berapa? 1. 2, 12. Oh, jadi 11.
dibelah 10 oleh Allah. Jadi 11 kita punya. Kalau kita punya 1000, diinfakin 500 menjadi 10.000. tuh, ngerti tuh, pinter tuh. Jadi 10 ribu. Ini terus kamu nih. Kepada yang aku rindukan, Bang Muhaimin. Wah. Udah ya, saya akan tanya nih. Ini yang main-main terus akan ditanya. Kemudian ayat keempat, sekali-kali tidak dia akan melemparkan ke dalam neraka hutoma. Nah, si Ubay bin Khalaf ini diancam akan masuk ke neraka hutoma, akan dilempar oleh Allah. Kamu udah menghina Nabi, dilempar ke neraka hutoma. Siapa yang menghina Nabi akan dilempar ke neraka hutoma. Pak, emang zaman sekarang bisa menghina Nabi? Bisa. Banyak orang menghina Nabi. Ya, di media-media. Awas, potong. Banyak orang yang menghina Nabi. Nah, orang menghina Nabi itu akan dilempar ke neraka hutoma. Dan tahukah kamu apakah neraka hutoma itu? Yaitu azab yang dinyalakan, yang membakar dari hulu sampai ke hati. Dari kaki bawah sampai ke hati. Hulu, jadi kebelum kabeh. Sampai ke jero. Kabelum, ya. Sungguh api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi apinya itu menutupin tubuhnya sampai apinya masuk ke dalam hati. Nah ini ngobrol terus nih. Siapa tuh? Hei. Buku buat mainan. Baik, kita lanjutkan. Membakar sampai ke hati. Sungguh api itu tertutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Mereka akan diikat, dilempar ke neraka. Orang yang suka menghina Nabi nih, orang yang suka mencela orang lain juga, orang yang suka menghina, mengata-ngatain dengan kata-kata kasar, itu akan diikat di dalam neraka nanti. Udah diikat, dibakar, apinya memenuhi tubuhnya sampai apinya masuk ke hati. A'udzubillah min. Udah diikat, dibakar, nggak payah. Di neraka mah nggak payah, cuma disiksa terus. Nah ini, itu balasan orang yang suka menghina. Di sini yang suka menghina, ngata-ngatain orang tuanya, ngata-ngatain temennya, itu nanti nasibnya diikat, dibakar, dibelum sampai masuk hati. Na'udzubillah min. Makanya jangan suka menghina. Kalau lihat orang jelek, bilang aja kamu cantik. Padahal mah jelek ya. Tapi kan jelek itu kan relatif. Kata kamu jelek, kata ibunya cantik. Nih, yang jelek tuh yang begini nih, ngobrol sendiri. Walaupun ganteng, jadi jelek kalau ngobrol sendiri. Nah, kita akan syuting semua nih. Yang mana yang paling memperhatikan? Yang main terus. Baik, sampai di sini mari kita tutup pelajaran kita dengan baca hamdalah. Barape-rape.